Padahal sebenarnya hari ini banyak ruang-ruang lain yang itu belum tersentuh atau belum diisi oleh kader-kader NU. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Ridho Setiaputra dalam kegiatan Smart Discuss, teh dan ngopi, teman hangat ngobrol pintar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang dosen juga akademisi, juga pemuda Nahdien, lengkap semuanya, seorang organisatoris juga. Beliau adalah Benny Karisma Arsudi. Nah, lebih enaknya Bang aja ya Bang, pakai Bang. Boleh. Nah, biar lebih enak ngobrol-ngobrolnya, boleh Bang Benny memperkenalkan diri kepada teman-teman kita yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benny Karisma Arsudi, berprofesi sebagai tenaga pendidik atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Aktif berorganisasi di PMII sejak tahun 2002 dan hari ini bersama-sama keluarga besar Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Baik, Bang Benny seorang dosen hukum Di Fakultas Hukum di Universitas Andalas. Nah, sebelum memulai pembicaraan kita kali ini Bang, kita hari ini membahas tentang peran pemuda antara akademik dan NU itu sendiri. Sebelum masuk nih Bang, tadi dapat bincang-bincang di belakang tadi Bang, canduang, mungkin bisa diceritakan dulu sejarahnya sedikit Bang. Canduang, kalau bahasa Minangnya kampung ya, kampung halaman. Jadi memang ayah, ibu, kakek dan nenek itu memang asli dari Canduang. Canduang itu adalah satu kenagarian di Kabupaten Agam dan letaknya di kaki Gunung Merapi. Lalu Canduang itu mungkin identik atau familiar dengan nama seorang ulama Sumatera Barat, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, atau biasa dipanggil Inyek Canduang. Nah, jadi kalau kata Canduang kira-kira itu yang bisa saya maknai. Berarti seorang alim ulama tepatnya. Inyek Canduang sendiri adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Mungkin tahun ini tepatnya keluarga besar, alumni, pesantren dan yayasan itu mendorong beliau agar dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Yang ini memang sudah diupayakan, itu diusahakan sejak tahun 2018. Nah, semoga diberikan gelar nasional itu sendiri kepada tanpa ada gelar ataupun tidak, beliau untuk kita semua adalah lebih besar dari itu ya, lebih besar dari hanya sebagai gelar pahlawan nasional. Akan tetapi mungkin dengan pengukuhan apabila Allah berkehendak, pengukuhan beliau sebagai pahlawan nasional nantinya, ilmu ajaran warisan yang beliau tinggalkan, nah itu akan selalu diingat dan dikenang, bukan hanya bagi para murid beliau atau keturunan beliau, tetapi juga bagi Sumatera Barat dan Indonesia secara luas. Menarik. Nah, kita masuk ke pembahasan nih Bang. Sebelumnya nih, pendidikan mengambil di bidang hukum tadi ya, bidang hukum. Sekarang strata berapa? Studi tahun 2012 menyelesaikan strata S2 di Universitas Gadjah Mada, dan tahun 2015 menjadi pengajar tetap, dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Insya Allah dalam 1 atau 2 tahun berencana untuk menyelesaikan, mengambil gitu ya, program doktoral, proses jenjang akademik harus ditingkatkan terus ya. Terakhir karena nggak ada lagi setelah S3 itu kan
gelar guru besar itu sebenarnya kan itu gelar penghormatan, tapi kalau jenjang akademik itu ya selesai di S3. Dan semoga saja kita doakan Bang Beni segera mendapatkan. Amin. Amin ya. Nah, dalam pembahasan kita kali ini adalah peran pemuda akademik dan NU. Nah, bagaimana pentingnya akademik bagi Bang Beni Arusudi itu sendiri? Sebenarnya ruang akademik itu ruang yang paling tepat atau ruang yang paling layak gitu ya untuk digunakan mentransformasikan ide-ide atau pemikiran, atau mungkin lebih kita kenal dengan istilah manhajul fikir gitu ya, dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kenapa begitu? Kita ambil contoh dalam satu ruang akademis itu akan terdiri lebih dari satu orang. Sudah pasti ada yang menyampaikan transfer knowledge, dan pasti ada yang menerima atau mendengar. Nah, dalam satu ruang kelas, andaikan ini di perkuliahan normal bisa 40 bahkan sampai 100 mahasiswa. Dalam ruang yang lebih besar, apabila misalnya disampaikan dalam forum-forum akademik seperti misalnya seminar, itu bahkan bisa ratusan sampai ribuan. Jadi saya pikir ruang akademis itu adalah ruang yang paling tepat gitu ya, atau ruang yang paling representatif bagi kader-kader NU, mungkin khususnya bagi para dosen, untuk mentransfer atau mentransformasikan ide dan gagasan atau pemikiran dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, agar menyebarluaskan pemikiran berarti ya Bang ya. Sebenarnya hari ini sangat penting. Kenapa begitu? Karena NU itu bukan bicara hanya pada aspek akidah, tetapi NU juga bicara soal aspek nasionalisme atau kebangsaan. Politik bahkan ya. Nah, jadi di banyak ruang akademis hari ini diisi oleh beberapa kelompok pemikir yang narasi-narasinya itu kontraproduktif atau terhadap negara itu adalah destruktif. Misalkan narasi-narasi seperti mengatakan Pancasila atau presiden atau negara NKRI itu adalah togut, atau narasi-narasi yang ingin menyatakan menggulingkan pemerintahan yang sah lalu mendirikan sebuah negara berbasis syariat gitu ya. Narasi-narasi seperti ini sudah masuk dalam ruang akademik, dan itu diterima mentah-mentah oleh peserta didik, mahasiswa, anak-anak sekolah gitu kan. Nah, di situ peran para akademisi NU seharusnya untuk membentengi. Karena sekali lagi saya katakan ini ruang yang paling representatif. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan banyak orang. Di situ ada pembelajar, mereka akan menerima apa yang disampaikan, gitu. Pembelajaran atau ilmu yang ditransformasikan. Nah, di balik ilmu itu ada pesan-pesan moral selain berbicara pada aspek akidah dan juga bicara pada aspek nasionalisme dan kebangsaan. Baik, diskusi kali ini sangat menarik tentang akademik itu sendiri. Nah, tadi Bang menyinggung berarti kan ada kerentanan bahwasanya di dalam ruang akademik itu terjadi pergeseran bahkan ideologi atau pemikiran-pemikiran. Nah, Bang Beni sebagai kader muda NU, apa gagasan konsep dalam membenteng itu? Hari ini yang diharapkan khususnya bagi NU di Sumatera Barat, secara kuantitas kita punya sumber daya yang cukup. Nama-nama di dalam kepengurusan atau di kaderisasi NU banyak berasal dari guru besar, dosen-dosen tersebar di banyak perguruan tinggi. Hanya catatannya, apakah misi ini sudah dilakukan atau belum? Kenapa begitu? Karena sampai hari ini masih kita lihat betapa masifnya organisasi atau kelompok lain atau firqah-firqah atau halakah lain itu mendorong apa yang mereka yakini, dan itu pada dasarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh NU itu sendiri. Jadi harapannya hari ini bukan bicara soal bagaimana kuantitas itu ditambah gitu ya SDM, tetapi apakah misi itu sudah dilakukan atau belum. Baik, lanjut Bang. Jadi sempat membahas keutuhan negara. Nah, NU dalam mengisi ruang-ruang Quwatonia berdasarkan
akademik atau pendidikan itu sendiri. Bagaimana menurut Bang Wendy? Di balik studi keilmuan yang terkanalisasi gitu dalam beberapa apakah prodi, jurusan atau konsentrasi keilmuan gitu. Apapun itu, muara atau tujuannya tentu untuk kebaikan bagi masyarakat itu sendiri. Lalu muara yang lebih jauh itu bicara soal kesejahteraan, lalu bicara soal keadilan sosial. Muara yang lebih jauh lagi nanti kita bicara soal bagaimana negara ini gitu ya, dapat menjadi wadah gitu ya, yang menenteramkan, orang hidup dengan damai, orang hidup di sini dengan sejahtera, lalu keadilan sosial itu dirasakan bagi seluruh warga negara. Nah, tetapi kuncinya seperti yang tadi saya sampaikan, apabila negara ini dibentengi atau tetap kokoh gitu, baik secara ideologi maupun secara sistem yang sedang berjalan. Nah, peran gitu ya para akademisi NU di ruang-ruang akademik, nah itu dibutuhkan gitu. Jadi tidak mungkin kerja-kerja ini hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Maka peran serta NU sebagai ormas Islam gitu ya terbesar di Indonesia bukan hanya menyampaikan pesan ini dalam ruang-ruang dakwah gitu ya, dalam ruang-ruang majelis atau jamiah gitu ya, dan bicara bukan hanya pada aspek akidah semata, tetapi juga bicara soal aspek nasionalisme dan kebangsaan. Negara kita beragam dalam banyak hal, beragam dari suku, bangsa, pemikiran, latar belakang, ideologi. Nah, NU harus bisa menjadi jalan tengah gitu. Nah, karena tidak banyak organisasi yang memilih untuk melakukan itu. Nah, di dalam NU, kader-kader NU yang hari ini berprofesi sebagai akademisi juga tidak banyak yang mau memilih atau konsisten terhadap misi ini. Nah, jadi besar lagi perjuangannya. Pertama adalah NU di sekeliling banyak organisasi NU memilih untuk menjadi pilar atau penopang negara kesatuan ini atau bangsa ini. Nah, di dalamnya ada kader-kader NU yang berprofesi sebagai akademisi seharusnya menjalankan misi ini gitu ya, dengan total gitu, secara totalitas. Nah, ini harapan yang sejak mulai dari tahun 2002 saya tumbuh gitu ya, dewasa bersama teman-teman NU di PMI. Nah, ini yang jadi pemikiran sampai dengan hari ini. Menarik. Jadi banyak yang seorang akademisi khususnya di Sumatera Barat itu lebih memilih dia tidak di akademisi, artinya pengajar-pengajar di pesantren tidak memilih ilmu konvensional untuk sebar luas kan. Bagaimana pandangan Bang Wendy tentang kekuatan antara akademisi NU terhadap ilmu konvensional itu sendiri? Ini satu persoalan atau tantangan lain, bukan persoalan sebenarnya. Jadi ini tantangan lain yang juga dihadapi oleh kader-kader NU khususnya, dan terlebih-lebih lagi bagi para akademisi. Beberapa nama kita miliki kader-kader NU yang punya spesifikasi. Kalau di dalam ranah keilmuan mungkin ini adalah ranah keilmuan sosial, yang satu adalah ranah keilmuan eksak gitu ya. Nah, kita juga butuh gitu, misalkan seorang akademisi yang berlatar belakang beliau adalah ekonom, kesehatan gitu ya, farmasi gitu, lalu teknik gitu, dan memang beliau memiliki keyakinan atau berideologikan NU yang kuat gitu. Karena kalau ruang-ruang tadi itu tidak tersentuh atau tidak tersampaikan, nah, maka akan sangat disayangkan, rentan untuk dimasuki oleh narasi-narasi oleh kelompok yang lain. Mungkin penyebab utama dari masuknya ideologi kiri itu karena tidak kuatnya akademisi NU di bagian konvensional. Bagaimana menurut Boy? Kalau hari ini diaspora NU sebenarnya sudah cukup baik ya, hanya karena mungkin adalah selama ini pemikiran para kader NU, karena memang rata-rata basis produksi kader NU itu dari pesantren, dari kalau di tempat kita yaitu dari surau gitu kan, selalu memilih ruang-ruang yang
secara linearitas. Iya, betul. Jadi kalau alumni pesantren harus studinya juga adalah di bidang keagamaan sih. Padahal sebenarnya hari ini banyak ruang-ruang lain yang itu belum tersentuh atau belum diisi oleh kader-kader NU. Tapi insya Allah kedepannya dengan banyaknya pesantren yang juga mengembangkan keilmuan-keilmuan lain gitu ya, keilmuan-keilmuan umum. Jadi santri-santri itu tidak hanya fokus mencari linearitas basis keilmuannya hanya dalam kanal keagamaan semata, tetapi juga sudah ada yang memilih mungkin untuk menjadi mahasiswa di fakultas ekonomi, kedokteran, teknik gitu ya, farmasi dan lainnya. Baik, menarik diskusi kali ini rekan-rekan sekalian. Mungkin karena kita terbatas waktu, juga sebentar lagi jam-jam akan buka puasa. Closing statement Bang, untuk rekan-rekan, teman-teman, kader-kader, santri-santri NU yang ada di sana Bang. Baik, sahabat-sahabat, ayahanda, keluarga, kolega, dan kader-kader Nahdlatul Ulama, dari yang muda hingga yang tua dalam posisi dimana dan dimanapun berada. Nahdlatul Ulama sejak berdirinya NKRI, berdirinya bangsa ini memilih untuk menjadi pilar dan penopang apapun yang terjadi. Maka tugas kita sebagai para akademisi khususnya mentransformasikan ini di dalam ruang-ruang akademik. Karena hari ini NU seolah-olah berdiri sendiri dalam menjalankan misi sebagai penopang bangsa. Kelompok-kelompok lain membangun narasi destruktif, membangun narasi kontraproduktif terhadap negara, sistem pemerintahan, dan banyak hal. Nah, tugas NU dan para akademisi NU, tugas kader NU menggunakan ruang-ruang akademik sebagai penyampaian apa ide dan gagasan yang dimiliki oleh NU agar bisa berjejaring, dan diharapkan juga para kader-kader NU muda, para alumni pesantren, para santri tidak hanya memilih linearitas keilmuan saja dalam melanjutkan studi, tetapi berdiaspora ke banyak ruang akademik lainnya, sehingga dapat diisi oleh kader-kader NU secara keseluruhan. Kedepannya tentu muaranya yang kita harapkan, mimpi kita adalah negara ini tentu akan semakin kokoh, dan tetap percayalah sampai negara ini runtuh, NU akan tetap ada. Baik, terima kasih. Dengan closing statement tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini di kegiatan Smart Discuss, teh dan ngopi, teman hangat ngobrol pintar di studio Lembaga Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan dan Bisnis Generasi Nusantara, support by TP bersama Bintang Nusantara, media partner tinjosumbar.com. Saya Ibestia Putra, mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.